Tante Paulus. Halo. Kenapa dong Santo Paulus? Santo Paulus itu suci daripada yang kau Orang beri Apa? salam dulu, beri salam. Kok ajaran Paulus kasih itu kok suci begitu? loh. Paulus tidak pernah doyan tempe loh. Paulus itu Siap. baik. Kau Nggak doyan kenapa? bebek. Oke? Baik-baiklah, baik-baiklah. Oke. Aku bicara. Buka kamera, buka Kalau kamera. nggak aja. hujat Kristen kau nggak bisa cekek kau cuma. Setan kau, iblis kau. Buka kamera dulu, Ibu. Jangan emosi, Nggak nah. perlu aku buka kamera, ngapain? Loh, Kalau kau nggak Kan bisa kita- hujat, kau nggak bisa cekek. saya hujat apa coba? Ada nggak saya hujat? Kau tuh suka ngarang bebas. Apa Bedanya contohnya? Kau bikin kau punya lain lagi. Ih, memang kau ini memang Coba kau. apa? Saya ngarang apa? Ular berbisa memang kau nih. Saya ngarang apa? Kau tuh ular. Ular kau tuh. Ngarang Ular apa, artinya tidak Ibu? beda dengan iblis. Saya ngarang apa? Cerita apa? Memang kau suka ngarang bebas. Apa Padahal itu? Kau ngarang. Contoh. Aduh, malu. Malu Contohnya jadi apa? orang. Contohnya apa, Ibu? Bisa cekek cari duit di sini kau. Duitnya siapa yang aku cari? Itu. Ya kan dari saudara muslimku sendiri. Iya, karena kamu hujat. Jadi Saya hujat itu yang apa? bodok-bodok yang lain itu mengangkat-ngangkat gitu. Saya hujat apa tuh? Orang-orang di bawah sayang aku kok. Memang iblis, Ular berbisa. Aku disayang loh. Aku disayang. Cemburu dia. Aku semakin banyak duit. Oh, Masya Allah. Emosi dia teman-teman. Jadi aku hujat apa? Aku hujat apa? Ibu kalau mau bertobat dari agama yang sekarang, Bisa ngomongnya itu, Ya. Kau Ibu. walat kau ini nanti. Terkutuk kau ini. Ibu, saya bukan Yesus. Terkutuk Yesus kau itu ini. yang dikutuk itu Yesus, Ibu, jangan saya. Tunggu aja tanggal mainmu. Jangan kayak gitu. Kok Kau selalu saya kok jadi menghina Tuhan Yesus. Kau lihat aja kau. itu saya lagi yang dibilang hina coba. Ngurus saya itu yang kau sampai yang mati masih bangkit busuk di kuburan sana nggak bisa bangkit nggak bisa bangun. Itu Dia yang ngurusin. menghina, dia yang menghina loh. Ngurusin bangkitmu itu nggak usah ngurus Nah, yang lain. dia yang menghina kok Bangkitmu aku itu tuh kulik bangunin dibilang. bangkitmu itu. Ya Allah ya Karim. Inilah Bangkitmu aja gambaran. nggak bangun-bangun kau ngurusin orang lain. Inilah gambaran Kristen kan sesungguhnya. Gambaran Bayangkan, apa? Kau tuh yang gambaran iblis. Siapa bayangkan tahu? kalau kalian yang Gambaran mayoritas iblis di ular berbisa Indonesia. itu kau. Hah? Saya melakukan Kau itu apa, gambarannya Ibu? ular. Bahasa Saya Jawanya melakukan ulo. apa? Bahasa Saya Indonesianya melakukan apa? ular. Itu Saya kau melakukan tuh. apa? Kok benci kali ya ibu ini sama aku? Memang ular berbisa kau itu. Katanya ajaran kasih. Kok begitu? Iya, tapi kalau engkau menghujat terus. Aku menghujat apa? Sampean kau baru seneng hujat. Kau ngurusin Al-Qur'anmu itu, jangan kau Ya ngurusin justru Alkitab. Al-Quran saya Makanya inilah saya yang bilang saya kau cari urus. cekek di sini dengan kau menghujat Enggak ada Kristen. urusan, Kalau kau yang tidak kasih hujat saya Kristen, kau tidak saudara-saudaraku bisa sendiri. cekek, iblis. Al-Quran Ular saya berbisa. mengatakan inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Apa itu? Yang kamu sembah itu setan. Itu Al-Quran Kalau saya yang mengatakan setan, itu. Yang kau sembah itu yang setan, yang iblis. Al-Quran saya Surgamu mengatakan aja itu surga seks. wa iya du'una illa syaitanam surgamu aja marida. pesta seks. Coba. Itu iblis namanya. Nah, itu kan menghujat kan? Kalau Menghujat surga dia, saya menghujat. itu kan di sana doa, bukan Menghujat dia. bidadari yang susu besar. Makanya kamu kena tendangan dari TikTok karena kamu itu menghujat gitu loh. Kau tuh yang menghujat. Jangan kau balikan fakta. Seluruh dunia pun tahu kau tuh iblis. Tadi Tukang barusan hujat kau orang. mengatakan Seluruh dunia kami pun menyembah tahu bangke katanya. Kau tuh iblis. Sementara Tukang kami tidak menyembah Nabi hujat. Muhammad. Seluruh dunia Yang pun menyembah tahu. mantan bangke. Yang menyembah bangke itu kan Anda. Menghujat kau itu. Nah, giliran ditanya kenyataan, Maria Kenapa kau datang ngurusin mencari Yesus? apa? Maria Yesus itu datang mati, dia bisa mencari. bangkit. Maria Yesus datang itu bisa mencari bangkit mayat orang yang Tuhan. mati. Mayat Kau sembah Tuhannya apa? dicari gitu loh. Kena sihir pun. Kena sihir pun. Asal jangan Tuhan kena tombak.
kena tombak itu karena dia sendiri yang rela mau wafat di kayu Ya salib. enggak ada urusan yang Tuhan kena tombak. Daripada gimana kau punya sih? yang kena itu, kena sihir di Gua Hira sana. Ya itu kan bukan Tuhan kami. Nabi Muhammad bukan Kesian kau. Tuhan. Memang Nabi iblis Muhammad ular itu bukan berbisa Tuhan. memang kau ini. Nanti kan kalau sudah keok Bangke begitu kau ini. dia. Emosi dia. Orang Kau memang bahas bangke kau kebenaran. ini. Semua Maki-maki ustaz aja tidak terus. seperti kau. Ustadz yang lain Mereka tidak bukan seperti apologet. kau. Seluruh dunia ini ustadz hanya Beda kau dengan saja saya yang kayak apologet. iblis. Saya memang Kau spesialis saja yang kayak iblis. menghalau Seluruh dunia ustadz misionaris, hanya kau saja yang kayak memurtadkan iblis umat ular Islam berbisa begitu. bangke kau ini. Lah emosi dia, Seluruh teman-teman. dunia ustadz tidak seperti kau. Saya tahu Seluruh kau dunia begini, gayamu tidak begini seperti- marah. Saya tahu kau marah, tapi yang dibawa itu bahasa kan? Iya kan? Jangan-jangan kau lagi maki-maki, tapi tanganmu yang saat itu lagi kerja bakti. Itu hanya kau marah, kau naik di sini kau maki-maki. Padahal kau harusnya naik di sini bantah apa yang saya sampaikan. Jangan kau naik di sini tangan kananmu pegang mic, tangan kirimu pegang nafsuan dia. Setiap naik di Komalku dia nafsuan. Lucu. Nafsuan dia, teman-teman. Kayak orang ditolak cintanya gitu loh. Ini saudara kita pendeta. Gimana tuh jemaatnya, Pak? Nek ngamuk-ngamuk di sini. Sampai ganti celana dalam dia bahasa dia. Kebanjiran dia tadi itu. Malam, bosku. Apa kabar? Selamat malam. Iya, Pendeta Yunus. Ini ada tema. Ada tema, Abang. Setelah agama Kristen itu datang lebih depan, Al-Quran saya datang kemudian menjelaskan bahwasanya selain yang disembah oleh pencipta langit dan bumi, yang disembah yaitu pencipta langit dan bumi, itu adalah berhala iblis yang durhaka. Itu kata Quran saya. Iyadu'una min dunihi illa inathan wa iyadu'una illa syaitanan marida. Gitu. Nah, saya menemukan ternyata memang Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi berdasarkan KPR 2:36. Jadi Yesus adalah Tuhan bagi orang jahat berdasarkan dalil itu, Bang. Coba silakan Pak Pendeta untuk bernarasi gitu. Ya, makasih ya buat waktunya. Iya. Memang Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang hidup, ya. Yang pertama, dia sudah ada sebelum dunia ada, ya. Yesus datang sebagai manusia, dia diperkenalkan sebagai anak Allah oleh Bapa, ya. Untuk semua percaya. Dia diutus oleh Bapa. Kalau di dalam Yohanes 14 ayat 10, dia sendiri adalah Allah sendiri. Kalau engkau melihat aku, Filipus, engkau telah melihat Bapa. Hanya Yesus yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahkan keselamatan yang Yesus datang berikan kepada dunia, ada keselamatan yang kekal dan abadi. Ya. Setiap mereka yang percaya kepada Yesus akan selamat. Mereka yang tidak percaya akan binasa. Ya. Apalagi mereka yang menolak Yesus, hukumannya sangat berat. Ya. Karena kita akan menghadap penghakiman. Ya, menghadap penghakiman. Ya. Apakah Yesus itu Tuhan? Benar, Yesus itu Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, dia akan bangkit. Ya. Nah, Yesus ini punya kuasa tidak sama dengan dunia, manusia pada umumnya. Karena Yesus memiliki kuasa, pemegang kuasa di bumi dan di sorga. Ya. Kalau kita baca dalam Ibrani 10 ayat 29,
hukuman sangat berat bagi mereka yang menghina salib. Itu sudah ditulis. Ya. Alkitab katakan bahwa semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Berarti setiap orang akan percaya kepada Yesus dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi siapa yang percaya dia akan selamat, mereka yang tidak percaya mereka akan masuk kepada kebinasaan kekal. Orang yang percaya mereka disebut anak Allah. Orang yang tidak percaya mereka yang bersama-sama dengan iblis di dalam api neraka. Karena mereka yang percaya nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Mereka yang tidak tercatat dalam kehidupan mereka akan dilemparkan dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 18 mengatakan mereka pembohong, pendusta, tukang sihir, ya, itu ada tempatnya. Mereka di lautan api, ya. Jadi hari ini kalau ada orang yang percaya mendengar pesan firman Tuhan ini, mereka percaya mereka akan selamat. Mereka yang tidak percaya mereka sudah ada di bawah hukuman. Alkitab bilang semua orang berdosa, semua orang binasa, tetapi kita diselamatkan karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 10. Itu Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Menarik Pak Pendeta. Saya harus kasih aplaus dulu. Saya suka orang yang berkhotbah, apalagi materinya kalau sudah di luar kepala ya. Saya ingin Pak Pendeta jelaskan kepada saya. Ketika dikatakan siapa yang tidak percaya akan binasa, yang percaya akan hidup. Yang menyalib Yesus kelompok percaya Yesus atau tidak? Silakan. Ya, kalau Alkitab mengatakan mereka kelompok yang tidak percaya. Berarti penyaliban itu adalah pekerjaan orang yang tidak percaya kan? Ya, mereka akan diserahkan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, diludahi, Ya. dihina. Oke. Nah, apa hadiah dari Tuhan kepada mereka yang tidak percaya kepada Yesus? Ya, hadiahnya adalah pengampunan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan Tuhan memberi pengampunan bagi mereka. Iya, berarti hidup dong. Berarti surga dong bagi yang menyalib Yesus. Tadi katanya diludahin, diserahkan ke bangsa asing, bangsa-bangsa. Sekarang kok masuk surga? Yang benar Pak, orang yang menyalib Yesus itu diberi hadiah Tuhan baru. Yesus menjadi Tuhan bagi mereka sebagai hukuman. Jadi para penyalib, Tuhan murka kepada mereka. Maka Tuhan menjadikan Yesus yang mereka salib itu sebagai Tuhan untuk mereka. Maka barang siapa yang menyembah Yesus, berarti dia menyembah Tuhan yang dibuat untuk orang jahat. Sederhana itu. Kenapa? Jauh sebelum penyaliban, Abraham dan keturunannya sudah punya Tuhan. Namanya Hashem, namanya Yotevave. Mereka mengenalnya dengan sebutan Adonai atau Yotevave. Mereka sudah punya Tuhan Pak. Jadi Yesus menjadi Tuhan hanya untuk orang jahat. Itu hadiahnya. Kenapa dia menyalib Yesus? Karena tidak percaya. Berarti salib itu adalah upah atau hasil dari pekerjaan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Apesnya Kristen malah menerima pekerjaan itu. Malah dijadikan salib itu simbol kemenangan. Kalau salib itu simbol kemenangan, siapa yang menang dengan menyalib Yesus? Kan iblis. Iblis mau Yesus disalib. Orang Farisi mau Yesus disalib. Mahkamah agama mau Yesus disalib. Nah, berhasil nggak? Mereka sebelum berhasil, mereka melakukan tipu muslihat. Kesaksian palsu. Berhasil nggak tipu muslihat mereka ini? Berhasil nggak kesaksian palsu mereka ini? Berhasil. Berarti salib itu adalah buah karya dari kesaksian-kesaksian dan tipu muslihat mereka. Yesus disalib
oleh mereka. Kalau berhasil, berarti iblis merdeka. Iblis yang berhasil, kemenangan bagi iblis. Karena Tuhan marah kepada iblis, maka mereka yang telah menyalib Yesus, Tuhan katakan seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti, tanpa keraguan, bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kalian salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Mampus. Tak ada lagi Elohim sebagai Tuhan mereka. Elohim sudah tak menerima mereka, sehingga mereka diberikan Tuhan baru. Nama Tuhan barunya itu Yesus. Sekali lagi, Yesus adalah Tuhan yang dihadiahkan dari Tuhan Elohim kepada orang-orang jahat. Silakan, Pak. Baik, makasih ya. Kenapa Yesus datang? Yang pertama, dia dinubuatkan oleh para nabi, ya. Kejatuhan manusia pertama dalam Kejadian 3:16, ya. Keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular. Tidak ada kuasa manusia mampu menghancurkan kuasa iblis kalau bukan anak Allah, Yesus Kristus. Ya, itu nubuatan tentang Yesus. Ya, nubuatan para nabi, nubuatan nabi-nabi besar, Musa, Yesaya menubuatkan tentang Yesus. Ya, ribuan tahun sebelum Yesus datang sudah dinubuatkan bahwa lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia disebut Raja Damai, Anak Allah, Bapa yang kuasa, Allah yang perkasa, ada di bahunya. Yesus itu adalah anak Allah, ya. Dia datang punya tujuan, yaitu menyelamatkan semua orang. Dia datang untuk dunia, ya. Dia datang dan penyalibannya, bahkan kematiannya sudah ada di dalam perjanjian lama, bahwa dia datang sebagai manusia, dia menebus oleh bilur-bilurnya, kita ditebus, dia disalibkan karena pemberontakan kita. Galatia 13, dia disalibkan karena pemberontakan kita, terkutuk karena kita. Dia rela menjadi kutuk supaya kita diselamatkan. Karena tanpa penebusan tidak ada satupun manusia yang dapat diselamatkan. Itu harus dengar, itu harus catatan yang besar bagi kita. Yesus datang memberikan hidup. Iblis datang memberi, Yohanes 10, iblis datang membunuh, membinasakan. Yesus datang memberikan hidup kekal. Ingat baik-baik, Pak. Oke, baik. Jadi ketika saya dibenci oleh musuh, saya nih, analogi sederhana, musuh saya menganiaya saya, musuh saya merencanakan tipu muslihat untuk saya. Aku datang bersungut-sungut mengajarkan dia. Dari sejak lahir aku sudah dihina sama mereka. Dari aku lahir aku sudah ingin dibunuh oleh mereka. Mereka sangat membenci pada saya, padahal saya ini mengajarkan keselamatan kepada mereka. Saya diutus oleh presiden untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka, tetapi mereka selalu berkongkol-kongkol untuk menyakiti saya. Bahkan ditampar, diludahin, diseret, ditenjangin, ditonjok, ditombak, dan seterusnya. Lalu Tuhan saya mengatakan, duduklah di samping kananku Bang Suma. Aku akan taklukkan musuh-musuhmu. Musuh-musuhmu akan kubuat menjadi tumpuan kakimu. Musuh-musuhmu itu akan hancur, kubuat malu, kata Tuhan. Mazmur 110, Mazmur 132. Kubuat malu semua musuh-musuhmu. Bukan malah selamat musuhmu, kubuat malu. Kubuat mereka menjadi tumpuan kakimu. Maka ketika Yesus itu datang untuk menghancurkan iblis, iblis tidak bisa berjaya dia.
Orang-orang Farisi nggak bisa berjaya. Itu musuhnya. Mahkamah agama tidak bisa berjaya dan seterusnya. Tadinya dia sombong, ponga terhadap Yesus. Sebaliknya, mereka menjadi hamba-hamba bagi Yesus. Ketika mereka menghambakan Yesus, apakah Yesus jadi Tuhan yang sesungguhnya? Tidak. Sebagaimana iblis dituhankan oleh orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang munafik. Apakah mereka Tuhan beneran? Tidak. Tidak. Samalah Yesus. Apakah Yesus Tuhan beneran? Tidak. Yesus hanya Tuhan bagi iblis. Yesus hanya Tuhan bagi orang jahat. Kalau saudara saya ini mengatakan sudah dinubuatkan, ya saya 50 bilur-bilurnya, bisul-bisul, entah apa-apanya, Bapak bilang terserah Bapak. Demi untuk mengukuhkan Yesus yang adalah Tuhan buatan Tuhan. Tuhannya Yahudi membuat Tuhan baru untuk orang jahat. Jadi Bapak nggak perlu terlalu sulit sebagai pendeta untuk mencari. Ada di Yesaya loh, ada di kitab Daniel loh. Sudah final, Yesus Tuhan, titik. Tapi untuk orang jahat. Yesus untuk orang jahat. Itu fakta, itu real. Kenapa? Orang benar itu Pak, Tuhannya adalah sembahan Abraham. Supaya kalian bisa menyesatkan orang lain, kalian akan menjadikan data-data kitabnya Yahudi untuk Anda jadikan sebagai dasar mengolah data itu seakan-akan Yesus itu adalah Tuhannya Abraham. Segala macam muncul nanti. Aku ada sebelum Abraham ada. Siapa melihat aku melihat Tuhan. Aku dari atas, kalian dari bawah. Aku dan Bapa adalah satu. Ini segala macam dibuat. Untuk apa? Untuk memberikan legalitas kepada Yesus yang adalah Tuhan buatan Tuhan ini sebagai Tuhan, demi untuk menjerat orang yang ada di luar sana yang malas ibadah, yang malas sujud kepada Tuhan. Maka mereka cukup menuhankan Tuhan yang dilantik Tuhannya Yahudi ini sebagai penolong dalam hidup mereka. Tetapi sayangnya cuma di dunia saja. Ketika kehidupan di akhirat nanti bertemu dengan Yesus yang benar, Yesus benarnya mengatakan apa? Sorry lah, saya tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa membuat kejahatan? Hanya orang toples yang tidak tahu kalau Tuhan itu bukan manusia. Hanya orang yang tuyul, tukang tahayul, yang tidak paham bahwa Tuhan itu tidak mati, yang tidak paham Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, yang tidak paham Tuhan itu cuma satu entitas absolut tunggal yang tak terbagi, terbilang, dan apapun itu ceritanya. Hanya orang bahlul yang mengatakan manusia pernah melahirkan manusia, pernah melahirkan Tuhan. Maaf. Tetapi karena Tuhan marah, maka Tuhan memberikan satu konsep bahwa iblis menjadi Tuhan bagi mereka yang tidak beriman. Apakah penyalib Yesus orang beriman? Bukan. Oleh karena itulah kemudian Tuhan marah. Dijadikanlah Yesus yang mereka salibkan itu menjadi Tuhan. Sakit nggak itu? Sakit. Yang tadinya menuhankan Tuhannya Yahudi, mereka ahli Torah, ibadah, menjaga sabat, bahkan sampai orang murid Yesus cuci tangan aja ditegur. Kenapa bisa demikian? Karena mereka itu adalah pentuhan-tuhannya Abraham. Tapi setelah mereka mencoba membunuh Yesus dengan tipu muslihat, maka Tuhan marah. Apa yang terjadi? Aku jadikan Yesus yang kau salib itu menjadi Tuhan lo. Mulai sekarang gue bukan lagi Tuhan lo, Yesus yang Tuhan lo. Yang kau salibkan itu Tuhan lo. Nah, itu fakta, Pak. Itu real, itu kenyataan. Makanya orang Kristen ini keteteran, bukan? Apakah kalian menyembah Tuhannya Yahudi? Ya. Apakah Yesus Tuhan Yahudi? Oh, itu adalah firman
firman yang di himne Platonios dikatakan pada mulanya firman bersama-sama Theos, firman itu adalah Theos dan Theos itu telah menjadi daging. Makanya itu Yesus. Itu kan cuman asumsi belaka. Orang Yahudi sudah punya Tuhan tanpa ada Yohanes 1. Orang Yahudi sudah punya Tuhan, Tuhannya itu maha kuasa, maha suci, maha tinggi. Orang Kristen juga betul punya Tuhan. Tapi ada tapinya. Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi. Sebelumnya Yesus bukan Tuhan. Dia hanyalah utusan Tuhan. Dia adalah anak Maria yang lahir tanpa ayah, lahir dalam keadaan suci. Tetapi karena diupayakan untuk dibunuh oleh orang-orang yang membencinya, orang-orang jahat, maka Tuhan yang mengutus Yesus menjadikan yang disalib itu menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Nah, sekarang orang Kristen menjadi Kristen apakah dari orang-orang yang tidak menyalib Yesus yang mengajarkan kekristenan? Tidak. Yang mengajarkan Kristen, yang mengajarkan Katolik adalah orang yang menerima salib. Orang yang tadinya membenci Yesus, dialah yang kemudian mengajarkan tentang kekristenan itu. Di antaranya Bapak kita Paulus. Itu fakta. Silakan Pak Pendeta. Ya. Ya. Jadi saya sampaikan bahwa Yesus datang itu ada dalam kehendak dan rencana Allah. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 23, Bapa menyerahkan, ya, Bapa yang mengutus dia, Bapa yang memberikan anak ini kepada manusia. Ya. Kalau kita baca di Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya semua yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi yang peroleh hidup yang kekal. Kalau kita tahu, ya, Yesus datang untuk sebagai juru selamat, kita harus serahkan diri kepada Tuhan, ya, karena tidak ada satupun yang bisa membawa manusia kepada Bapa. Alkitab dengan tegas bicara bahwa keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada pada siapapun selain di dalam Yesus. Selain di dalam Yesus, ya. Artinya bahwa keselamatan ini sangat penting bagi manusia, ya. Kenapa penting? Karena kematian kekal itu pasti, kehidupan kekal itu pasti. Kenapa Kristen mengikuti Yesus? Karena Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup kekal. Ya, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Silakan cari di manapun, tidak ada yang dapat menyelamatkan. Kalau hari ini banyak orang yang mendengar, 5.000 lebih, dengar baik. Hanya Yesus juru selamat di bawah kolong langit ini. Tidak ada dalam siapapun. Kalau engkau meninggalkan Yesus, kebinasaan menunggu. Ya, kematian kekal menunggu. Ya, bertobat hanya hidup baru bertobat. Kematian tidak ada pertobatan. Itu saja dari saya. Terima kasih buat waktunya. Oke. Mohon izin. Iya. Oh, siap. Makasih. Makasih Pendeta Yunus. Silakan. Ya, Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Oke, berarti bukan Yesus. Tetapi apabila ia datang, itu pasti banyak, tapi belum saatnya. Tapi apabila ia datang, yaitu Ruh Hamad, Roh kebenaran, Ismuhu Ahmad, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Cakep.
Itu luar biasa itu. Kalau zaman Yesus, betul. Tapi ingat, masih ada nabi yang akan datang yang sama seperti Musa. Begitu teman-teman. Apa ini? Indonesia untuk aktivitas mencurigakan yang melanggar kebijakan Anda mengajukan ini untuk ini. Apa ini bang? Gak ngerti pun aku. Pembatasan, oh iya, gak apa-apa. Aku sudah kebal dengan TikTok. Udah kebal aku bang TikTok. Setiap aku live memang kamu selalu batasin aku. Tak peduli aku TikTok. Yang penting yang multi konten semua. Tapi kalau yang multi banyak Islam bikin saya ngantuk. Takutnya naik kena nanti suntikan maut. Dari kupingnya keluar darah merah karena kena tikaman kata-kata, telur puyuh menetas jadi orang. Halo, silakan yang oten naik, ajukan permintaan, sebelumnya ketik di bawah apa kek. Naik kita diskusi di sini. Bukan maki-makian. Selamat buat kalian yang menjadikan Tuhan buatan Tuhan jadi Tuhan. Semoga kalian bisa masuk surga buatan Tuhan yang dibuat oleh Tuhan. Salalalalalalalala. Pak Yunus mundur pelan-pelan, langsung siap hormat balik kanan. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam Bang Zuma. Malam juga abang. Katolik Protestan. Halo, selamat malam. Iya malam abang. Katolik Protestan abang. Aduh, gimana ini? Ya. Katolik atau oh Katolik. Katolik. Bisa buka. Iya. Buka kamera bang. Silakan. Tidak tahu bukanya. Tidak tahu atau tidak ada pengikutnya bang? Tidak ada pengikut Halo. setahu. Tidak ada banyak pengikut setahu itu. Iya pengikutnya nggak ada bang. Halo Mei. 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 Patongahan. Patongahan, semangat malam. Halo abang. Halo. Halo Bitua. Bito.
Bitoa, semangat malam. Halo teman-teman. Halo. Halo. Sengaja kan teman-teman kan? Sengaja naik begitu aja naik. Habis itu turun. Yang pegal saya gitu. Pegal lagi. Tapi tak apa teman. Aku rela. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Benar-benar detail. Tapi kita harus apa namanya appreciate loh kepada para peserta. Iya. Itu juga harus Selamat malam Bang Zuma yang saya ngefans. ilmu berat. Iya, Katolik Protestan abang. Jujur saya ngefans Bang Zuma, bukan Protestan, bukan Katolik. Cuma ngefans Iya bang, doang. makasih. Makasih bang, makasih. Iya, saya dari Lombok NTB. Dari Lombok, siap lalu. Ya, saudaraku yang baik hati. Saya senang sama Iya, Pak. makasih. Sangat-sangat ngefans sama Bang. Penrase. Halo. Semangat malam. Halo. Oi. Halo abang. Halo. Halo. Halo sniper. Yap. Halo, selamat malam. Halo, cek. Halo, Tolong suaranya agak kerasin sedikit. halo. Cek. Suara bang, Bang Gumasa. Halo. Semangat malam, saudara Gumasa. Tolong suaranya dibesarin sedikit. Udah besar belum? Masih kecil lah bang. Lagi. Volumenya dinaikkan sedikit. Udah full. Echonya, echo. Eko, bentar ngambil headset ya. Iya. Ya. Halo, Iya, halo juga. udah bisa? Tes. Halo. Lagi bang, lagi. Halo, Aduh. halo, Kok sudah pakai headset ini ya? udah. Belum juga? Kenapa kresek dia? Kayak ada treble. Enggak, ini headset. Apa nih, Bluetooth? Oh, pantasan, Bang. Kita undang dulu kita. Halo, Saudara Mayer. Halo, selamat malam Bang Suma. Malam juga. Katolik Protestan, Bang. Kristen. Iya, bisa buka kamera. Aduh, lagi mati lampu nih Bang Suma. Gimana dong? Nggak kelihatan nanti. Nggak apa-apa lah. Ini kita ada pendeta Gumasa di sini kok. Ya, kita diskusi by audio aja Bang Suma.
Coba kita dengarkan dulu Saudara Gumasa. Saudara Gumasa monitor. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Apa temanya Bang Suma? Yothepap membuat Tuhan baru. Maksudnya gimana kok Tuhan buat Tuhan? Nah, itu dia pintar. Makanya. Mana ini? Udah jelas ini belum? Belum. Sedikit lagi, kesarin sedikit. Halo? Saya mau tanya, Bang Gumasa, di pandangan saudara, Tuhan itu ada berapa? Setiap penghuni surga disebut adalah Tuhan atau yang tidak Nah. berdosa. Tuh, Saudara Mayer sudah dengar? Tuhan artinya yang sangat mulia atau yang sangat suci atau yang tidak berdosa. Iblis apakah termasuk Tuhan? Iblis lawan kata Tuhan adalah iblis. Kalau Tuhan artinya yang tidak berdosa, iblis artinya pendosa. Makanya ada Allah yang Tuhan, ada Allah yang iblis. Jadi ada berapa Tuhan di surga? Semua penghuni surga disebut oknum-oknum yang Tuhan. Atau Pejabat yang paling tinggi di sana siapa? jadi di surga ada satu oknum yang paling Allah dan yang paling Tuhan, yang diistilahkan dengan Sang Yahweh. Jadi dia pejabat tertinggi. Dialah pejabat surga tertinggi atau Maha Tuan atau Maha Penguasa tertinggi. Nah, tuh. Gumasa dari sekte mana? Saya adalah Tritunggal dan Trinitas, Katolik Protestan, Bang. Protestan. Nah, sama berarti sama Saudara Mayer juga Protestan. Di gereja itu belajar itu, Bang, pejabat-pejabat itu, pejabat surga. Iya, pejabat artinya penguasa. Itu kan istilah yang saya bangun biar orang pada paham. Karena pengertian penguasa itu ada dua. Penguasa di dunia dan penguasa di surga. Jadi kalau penguasa di dunia atau tuan, kalau penguasa di surga atau setiap penguasa di surga atau pejabat surga artinya Maha Tuan atau Maha Penguasa. Oke, Makanya kita dengarkan. Makanya Kita dengarkan. Ya, Silakan. Kita Makanya, dengarkan pandangan. Kita setiap pejabat surga pasti Maha Penguasa. Maha Penguasa artinya sangat penguasa dibandingkan dengan penguasa-penguasa dunia. Jadi kalau tadi Tuhan artinya Maha Tuan, Maha Penguasa, itu adalah istilah yang diterapkan kepada setiap pejabat-pejabat surga. Jadi kalau pejabat-pejabat dunia adalah Tuan, 4 huruf, atau penguasa, istilah kepada pejabat-pejabat surga adalah Maha Tuan atau Maha Penguasa. Jadi jarak antara pejabat dunia dengan pejabat surga adalah maha atau sangat. Contoh. Iya. Contoh ya. Kalau menteri-menteri adalah staf daripada presiden. Itu kalau di negara. Kalau di surga, para malaikat adalah staf daripada Yahweh. Menteri, ceritanya menteri. Ya, jadi malaikat itu adalah menteri surga. Iya. Menteri ekonomi ada juga di sana berarti. Jadi gini, kalau menteri-menteri adalah pejabat negara, malaikat-malaikat juga adalah pejabat surga. Iya. Ya, jadi walaupun setiap malaikat memiliki bidang masing-masing, tetapi setiap mereka adalah wilayah kerjanya adalah semesta. Makanya setiap malaikat adalah pejabat surga atau pejabat semesta. Iya. Jadi makanya seorang malaikat adalah Tuhan semesta dengan
bidang jurusan masing-masing, bukan segala jurusan Iya, dibidangi iya, setiap iya. malaikat. Sama Iya, seperti iya. menteri. Iya, Menteri iya, iya. itulah pejabat negara. Tapi Siap. masing-masing memiliki departemen masing-masing, divisi masing-masing. Ya, jadi kalau malaikat adalah Tuhan semesta, para Ya. menteri di dunia adalah pejabat negara. Cuma menteri itu tidak membidangi segala bidang. Iya, Semua iya, iya. menteri adalah di bawah naungan dari pejabat negara tertinggi, itu presiden. Iya, iya, Semua malaikat adalah pejabat surga di bawah naungan daripada pejabat surga tertinggi, itu Sang Yahweh. Oh, nah kita Jadi tanya dulu. semua malaikat adalah Tuhan atau Maha Penguasa terhadap Iya. semesta menurut jurusan masing-masing, menurut keahlian masing-masing. Iya, 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 iya. Jadi jelas ya. Nah, kita- Jadi kalau Iya, jelas. kalau menurut Bible, jadi kalau ajaran satu Tuhan itu adalah ajaran sesat. Iya, Harus menurut banyak Bible. Tuhan. Iya, iya. Jadi karena sebelum dunia dijadikan, para Ya. malaikat sudah dilahirkan oleh Sang Yahweh. Oh, iya, iya, iya. Para malaikat adalah para maha ahli atau Orang belum ditanggapin. Wah, belum ditanggapin. Ini para menteri-menteri surga belum nanggapin. Harus saudara Putra. Halo saudara Putra. Saudara Meyer. Ya, halo Bang Suma. Ya, gimana tanggapan saudara terkait dengan pandangan seorang Kristiani yang tadi? Kok dia mengatakan seperti itu ya? Ya, itu ilmunya Bang, karena beliau juga adalah penatua dan katanya sih itu berlandaskan terhadap Bible. Betul Pak Gumasa? betul, itu semua narasi saya 100% ada di Bible. Nah, tuh. Gimana itu, Saudara Meyer? Ya, Allah itu satu. Tidak ada wujud Allah, tapi ada banyak oknum yang Allah, oknum yang Ya. sangat ajaib. Allah di dalam Bible artinya dewa atau supernatural atau segala sesuatu yang sangat ajaib. Jadi seorang malaikat pasti sesuatu yang Allah, sesuatu yang sangat ajaib, sesuatu yang dewa, sesuatu yang memiliki kemampuan yang luar biasa di atas daripada kemampuan para manusia dunia. Jadi segala sesuatu yang kemampuannya luar biasa atau di atas kemampuan daripada manusia biasa, maka dia sesuatu yang Allah atau sesuatu yang dewa atau sesuatu yang sangat ajaib. Maka setiap malaikat adalah sesuatu yang Allah atau disingkat dengan Allah. Maka mereka disebut Allah level anak, yang mereka adalah level anak. Karena setiap malaikat hanya memiliki keallahan satu bidang, satu divisi. Keallahan artinya kemaha-ahlian. Keallahan artinya kemaha-ahlian. Jadi setiap malaikat itu maha ahli atau ilah atau dewa atau sang ajaib. Masing-masing memiliki keahlian masing, keallahan ya. Makanya setiap malaikat itu karena mereka adalah Allah yang sangat ajaib atau yang maha ahli dalam bidang masing-masing. Gitu. Jadi ada Allah tertinggi. Ada sang ajaib tertinggi. Itulah Sang Yahweh. Gitu dia. Jadi Gimana itu? membangun dunia, Iya. ya, sebelum dunia dibangun atau diciptakan, Sang Yahweh pertama-tama
mempersiapkan dulu para staf ahlinya, yaitu para malaikat. Iya, iya, iya. Kemudian setelah mereka lengkap, dijadikanlah dunia. Kemudian para malaikat diperintah untuk menumbuhkan para makhluk di atas dunia. Gitu logikanya. Ya, jadi setiap malaikat itu harus Termute, Allah. termute, Bang. Setiap malaikat itu harus Allah, harus maha ahli, atau harus sangat ajaib. Jadi kalau Allahmu hanya sebiji, maka kau sedang tersesat. Sedangkan Bible mencatat ada banyak Allah. Di mana di Bible dikatakan itu? Allah, ya Allah. Ilah-ilah lain bukan Allah. Allah sama aja dengan ilah. Itu kan cuma hurufnya aja berbeda itu. Iya. Jangan begitu. Allah sama ilah sama-sama bahasa Inggrisnya God. Iya, 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 iya. Apalah kawan ini? Dari Protestan katanya, Bang. Jadi Ilah, kalau ilah, kau itu kalau kau tidak mengakui para malaikat adalah oknum yang tidak sangat ajaib, berarti kau lebih hebat dari malaikat. Bawa dulu isi kitab, jangan jabarkan sesuatu hal yang tidak masuk rasional manusia. Coba buka dulu Matius 22 ayat 29. Bawa kitab. Pakai masker lagi Yang saudara. mana? Tanya sama aku, tanya sama aku apa yang mau aku jelaskan. Tanya, beliau minta ditanya. Supaya berkesinambungan, dan kita di sini bertiga harus loh mencerdaskan untuk orang banyak ini. Iya. Dengan narasi saya ini akan sangat jelas menunjukkan kalau kalian bertiga adalah umat iblis. Biarin Bang juga, biarin Bang juga, biar kita dengarkan. Oke, saya jelaskan ya. Inilah buktinya kalau kalian adalah umat iblis. Dengarkan. Allah. Semua penghuni surga atau para yang sangat suci adalah musuh abadi bagi para ilah yang iblis. Sehingga umat iblis tidak ada yang mentuhankan penghuni surga. Adakah kalian di sini yang mentuhankan penghuni surga? Tidak, karena kalian sejatinya pengikut para ilah yang iblis. Penghuni surga itu atas orang lain semua penghuni surga musuh abadi bagi para ilah yang iblis. Sebentar, izin saudara, izin dengan segala hormat. Gereja Anda di mana? Saudaraku. Saya bilang Protestan. Banyak Protestan, protes doang lo. HKBP. HKBP lagi lo, halak kita ampun, may pailah kok. Malu-malu. Artinya gini, makanya gini, jangan kau tertutup dengan segala sesuatu yang gak pernah kau tahu. Karena semua yang kau tahu tentang ketuhanan ini dan kealahan sudah bisa kujengkali kepalamu. Dengarkan itu. Oke, kita uji ya kawan. Kita uji ya. Malu saya dengar lo. Dengarkan dulu. Nggak usah malu-malu, nggak usah kok pakai framing. Dengarkan, kita uji. Framing, buka mulutmu. Menurutmu siapa yang melahirkan langit dan bumi? Melahirkan langit. Langit tidak dilahirkan, diciptakan. Udah kau botol. Oke, siapa? Menurutmu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Perbaiki bahasamu, bahasa KBP. Dengarkan. Oke, kau bilang. Kutanya sama kau. Siapa menurutmu yang menciptakan langit dan bumi? Opung lu. Jawab. Makanya kan aku bilang kenapa? Bodoh saya tanggapi bodoh. Kalau kau itu saya ladenin kau. Udah. Kau kenal si Juma, ditertawain kau sama Bang Juma. Bukan, si Juma itu nggak ada apa-apanya sama aku, bertahu kau. Biarin. Aku catat ya, sampai sekarang
aku udah masuk ke komalnya ini kali ke-21. Sekalipun aku bawa-bawa. terus-terusan dikik ya. Dengarkan, ini kali ke-21 saya masuk ke Juma. Dan Terus kenapa? setiap saya masuk, saya dikik. Ya, karena dia nggak mampu menghadapi saya. Buka maskermu saudara, kelihatan kau orang baik. Dengarkan ya, jawab dulu, kita ini tanding ini. Karena aku bilang, biarpun kau mengaku Kristen, saya jijik dengan kau. Karena kau adalah penyesat. Ya Allah. Tuhan mengampunimu. Dengarkan, jawab. Menurutmu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dari Danau Toba. Makanya aku bilang kenapa. Astagfirullahaladzim. Jawab. Lah kau siapa? Paksa-paksa saya jawab orang bodoh. Tapi kau bilang aku bodoh. Emang bodoh pertanyaanmu gak jelas. Siapa yang menciptakan langit dan bumi menurutmu? Anakku aja nggak sulit jawab itu. Kau jawab sendiri dah. Jawablah dulu. Lagi lu HGP mana lu? Gua cari lu ya. Dengarkan. Ini lagi kayak apa? Siapapun yang kau tahu tentang pencipta langit dan bumi, tolong kau jelaskan secara fisika bagaimana menciptakan langit dan bumi. Ya, semua pertanyaan saya bisa saya jawab. Maka jangan kau tahu botol. Tolong kau jelaskan secara fisika bagaimana menciptakan langit dan bumi. Pantas kau tutup kepala, kau bungkus mulutmu, kau bungkus kamu, semua kau tutup. Udah jelas ya. Oke, kita main coba. Tutup dulu. Tutuplah dulu itu. Kita main dulu cuma. Kita buktikan dulu. Aku udah narasikan kepada semua orang di bumi ini bahwasannya dirimu nggak seberapa aku. Dan saya harus buktikan. Iya. Jangan nggak Kristen itu bang. Benda Kristen memang dia. Oke. Aku pernah ngobrol sama Dengarkan istrinya dulu. di sini. Aku mau tanya dulu sama Bang Istrinya Juma. pun angkat tangan liatnya. Oke, saya tanya dulu Juma. Ya kenapa? Tolong dulu deskripsikan kepada saya bagaimana Allah menciptakan manusia. Posisi Allah pada saat itu di mana? Bagaimana dia menciptakan? Gambarkan dulu ke saya. Bagaimana ukuran daripada manusia dibandingkan dengan pada Allah itu? Berapa kira-kira perbandingannya? Dimensi daripada manusia terhadap Allah itu, sehingga dia mampu menciptakan manusia. Jelaskan. Kalau bagi kami pencipta langit dan bumi itu entitas tunggal yang absolut, yang tidak terikat oleh ruang dan tidak tergantung oleh relativitas waktu. Itu Tuhan. Sedangkan di ufuk yang berbeda, manusia ada pada kondisi tadi, di ruang dan terikat oleh relativitas waktu. Jadi dua keadaan yang berbeda, satu pencipta, satu ciptaan, satu Iya, maksudnya khalik, kan gini. satu makhluk, gitu. Waktu Allah menjadikan manusia, di mana posisi dia itu? Bagaimana dia bersentuhan dengan manusia itu sehingga dia bisa ciptakan manusia? Artinya gini, Allah itu tidak bisa sampai kepada sesuatu yang ciptakan. Sekarang gini, bagaimana, gambarkan dulu bagaimana cara dia menciptakan manusia sementara Allah itu tidak bisa mencapai ciptaan. Jadi Tuhan menciptakan itu di surah Yasin dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 339, dia hanya memberi perintah maka semuanya ada. Yesaya 55 nomor 11, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kuperintahkan. Sabar dulu. Sebelum apa yang kuperintahkan kepadanya itu terjadi. Gitu. Berapa lama Allah itu menjadikan seorang manusia? Tidak ditentukan, tidak dijelaskan baik Tapi di Bible kun maupun di fayakun, Al-Quran. berapa detik itu? Iya, manalah kita tahu. Kita nggak melihat pencipta itu berkata. Kita nggak ada di situ. Tuhan itu bukan pabrik yang bisa kita lihat berapa detik dia meledak, keluarlah popcorn. Benar bang Juma.
Benar Bang Juma. Iya. Bang Juma yang saya benarkan walaupun Islam. Jadi gini Yang kawan saya ya. tidak yang saya tidak terima pengakuan. Satu lagi ilmunya yang tertinggi yang tidak bisa saya terima adalah kalau di surga itu banyak pejabat. Iya, para malaikat adalah Menteri. Masa gubernur nggak ada, wali kota? Dengarkan gini, sangat sederhana memahaminya. Setiap menteri pasti ahli atau pakar menurut bidang masing-masing. Udah? Setiap malaikat pasti maha ahli atau maha pakar atau ilah. Arti kata ilah adalah maha ahli atau maha pakar. Artinya gini, kalau menteri tadi adalah ahli, berarti ada keahliannya menurut bidang masing-masing. Para malaikat juga ada maha ahlinya atau maha pakarnya. Artinya ada mereka memiliki kemahaahlian atau kemahapakaran atau dengan kata lain keilahan. Karena arti kata ilah adalah maha ahli. Apa yang dimiliki, apa keahlian setiap malaikat? Itu urusan daripada Sang Yahweh yang menjadikan mereka sebagai maha ahli atau ilah. Makanya setiap malaikat surga adalah pejabat surga. Paham? Jadi ada banyak malaikat. Setiap malaikat memiliki keilahan, kemahaahlian. Makanya setiap malaikat adalah ilah, maha ahli, maha pintar, maha hebat, dan seterusnya. Karena kata ilah artinya atau dewa, atau theos, atau Allah di dalam Bible artinya maha hebat, sangat ajaib. Jadi para malaikat itu adalah juga para ilah-ilah atau para maha ahli yang diciptakan oleh si Allah tertinggi, si maha ahli tertinggi, si sangat ajaib tertinggi, yaitu Sang Yahweh. Paham logikannya? Jadi setiap malaikat itu pejabat, ada tugas-tugasnya. Nggak masuk otak saya itu. Malaikat itu hanya mendapat jadi perintah makanya malaikat dijadikannya adalah untuk mengerjakan semua perintah-perintah dari dirinya. Jadi kalau di Kristen, bagaimana cara membuat manusia? Kan gitu, menjadikan manusia. Diperintahkanlah para malaikat ini mengerjakan sesuai dengan perintah daripada Sang Yahweh. Halo, Bang Juma, mohon maaf dipotong. Assalamualaikum sebelumnya ya. Waalaikumsalam. Bang Masak ini apa belum minum obat Bang Juma, kasihan. Turun aja, minum obat dulu ya, Deh ya. Jadi udah jelas ya. Bagaimana cara mengerjakan manusia, membuat manusia, para Allah yang malaikat, atau para ilah yang malaikat, atau para maha ahli yang malaikat, diperintahkannya membentuk manusia itu dari debu tanah, atau dari langit dan bumi. Setelah mereka terbentuk sedemikian rupa fisiknya, maka dihembuskanlah napas kehidupan oleh Sang Yahweh. Jadi di situ ada Halo orang baik, semangat malam. Selamat malam Bang. Ini maaf Bang Gumasa ini pasien saya Bang, lari dari rumah sakit jiwa Bang. Selamat malam. Assalamualaikum Bang. Iya Bang, dia pasien saya Bang, lari dari rumah sakit jiwa Bang Juma. Turun dulu Bang, minum obat dulu. Udah ya, jadi gini. Itu nyanyi mulai tadi itu acara apa itu? Maaf. Jadi menurut Bible acara ada apa banyak itu? Allah. Allah itu bikin murtad kamu ya. Jadi menurut Bible
ada banyak Allah. Artinya Cuma gini, gantian ngomong itu gantian. Allah, Allah. Kamu bikin dosa kamu itu. Aku masa dimarahin jadi Hei, yang mengerjakan seorang manusia adalah para Allah. Para Allah, ampunilah dia. Allah ya Rasulullah. Allah, 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 Allah. Memang ada seperti ini Bang Juma, harus ada yang seperti ini biar membawa kerusakan itu. Para Allah, ampun. Kok nggak pernah baca Bibel ya? Kau tanya lagi saya. Nggak pernah Bibelnya kamu itu, kau palsu semuanya, kitabnya kamu palsu. Baca ayatnya. Cuma kau HKBP yang saya temukan seperti itu. Baru kau doang. Jadi Yahweh adalah Coba. Saudaraku Tuhan masa segala ini Tuhan, Allah segala Allah. landasannya ini Bible atau apa sih ini Bible atau apa? Enggak, pengertian dia aja Bang. Nah itu dia masalahnya. Urat sarapsen dia sendiri nggak ada Ulangan itu. 10 ayat 17. Nah, coba. Ulangan Oke, 10 ayat 17. Bacain. Ulangan 10 ayat 17. Oke. Oke. Baca di situ. Ya kok kita disuruh Sebab baca? Tuhan ngerti. ya sebab Yahweh Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Nah, timnya. Oke, ada lagi. Joshua. Ya Maha tertinggi lah maksudnya. Teruskan coba. Artinya ada banyak Allah. Ada banyak maha ahli di surga. Tetap satu yang maha ahli tertinggi. Itulah pencipta Jangan langit itu dan bumi. bolak-balik itu terus, yang lain bahasnya. Dari tadi itu diterangin. Artinya kalau kau udah paham itu, udah tahu kau tersesat. Ya Allah. Jadi caramu aja tidak menunjukkan kedewasaan dengan berpikir dan menghormati orang. Itu kalau Dengarkan orang Joshua 22 ayat 22. Joshua 22 ayat 22. Allah segala Allah adalah Tuhan, huruf besar ya. Allah Ya, segala Maha Allah Tinggi. adalah Tuhan. Maha Tinggi. Nah, apalagi? Ada lagi banyak segala Allah. Kemudian ada juga sidang para Allah di surga. Ada juga musyawarah Tuhan. Di mana kau baca itu? Bapak Makanya Prabowo bilang sedang musyawarah membahas bagaimana meningkatkan perekonomian bangsa. makanya di surga ada sidang ilahi Mazmur 82. Ini istrinya nih bang. Istrinya Pak Gumasa. Mazmur 82. Kau yang sakit jiwa Juma. Surgamu aja surga menemui bidadari. Mazmur. Bebas juga kau di surga kami. Dengarkan. Para Bang Juma. Dasar. Dengarkan. Congor. Mazmur Congor kau 82. Juma. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Kenapa kau mutin? Munafik kau, pengecut. Bunda Rama yang emosi. Kenapa kau mute itu Bapak Gumasak? Kau malu? Malu dengan omong kosongmu selama ini kau cari makan cekek di TikTok sini. Ketahuan kau tuh. Kenapa kau kasih mute itu Gumasak? Malu Jadi kau. apa? Ibu dengar itu bagus rupanya. Kau tuh yang harusnya dengar. Sesat kau. Kau tuh yang dengar tuh omongan Gumasak itu. Telingamu tuh kupingmu tuh dipasang baik-baik. Bila perlu pakai handset yang besar kayak toa. Jadi, Mas saya ajaran Gumasa pastikan gini, benar. atas nama Bibel. Atas nama Bibel. Semua Emang iya, ajaran bukan kayak kau cuma satu ngarang-ngarang Tuhan kau ada tuh suka ajaran sesat. membolak-balik Bible itu. Sok-sokan kau. Al-Qur'anmu aja kau nggak bisa menguasai semua kok sok-sokan congormu ke Alkitab. Jeremia 23 ayat Sabar Bang Juma, 18. sabar. Suami istri nih, Bang. Jeremia. Udah lama mereka. Jeremia 23:18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan?
Gak mungkin musyawarah sendiri kawan. Pasti ada anggota DPR-nya juga. Karena Itu kan diperbandingkan, bodoh. Bodoh itu dibandingkan. Bukannya di atas itu dewa. Di surgamu itu cuma para ada itu. malaikat Tidak ada yang itu susu adalah- montok itu. Siap melayani. Itu. Jadi kau dengar baik-baik. Itu cuma contoh. para Oh, malaikat contoh. adalah para staf yang maha ahli, yang Allah atau yang ilah. Apanya yang lucu? Apanya yang lucu? Ada staf di sana. Dasar lo. Ada bagian legalnya juga. Jadi Suami istri setiap kompak ini, Bang. malaikat, Ya, suami istri setiap kompak. malaikat memiliki Kami itu kekuasaan ngomong dengan kebenaran, masing-masing. bukan kayak kau menghujat, mengklaim, Ya, nyalim itu hanya Gimana? untuk klaim Ada agama contoh, apa, kau misalnya agama gini. orang, Alkitab orang. Alkitabmu sendiri kau bodoh, kau Contoh. tidak tahu apa-apa. Yesus Kristus Modal congor adalah salah seorang Seperti ular berbisa malaikat kau Zuma. dan Dengar, dia Yesus malaikat adalah tertinggi. Yesus adalah Yesus Kristus adalah salah seorang malaikat surga. Ini bukan harga diri Bang Juma. tanya istrinya. Istrinya tanya. Sehingga Yesus disebut salah seorang Allah yang Tuhan. Karena Yesus salah seorang malaikat surga, maka Yesus disebut salah seorang Allah yang Tuhan. Udah salah seorang Allah lagi. Gimana ya? Tanya istrinya. Salah Istrinya seorang Allah. Istrinya Dengarkan ya. suka masain. Jadi gini, Allah itu bukan entitas, tapi gelar. Sama kayak ini, seorang sarjana. Sarjana nggak ada wujudnya, tetapi gelar yang melekat pada oknum. Sama kayak sarjana. Seorang Allah maksudnya seorang yang maha ahli atau yang sangat ajaib. Ya, Yesus itu seorang yang sangat ajaib. Ya, Iya. Yesus juga seorang Tuhan. Iya, Maksudnya gini, iya. Yesus seorang Tuhan artinya Yesus seorang yang kudus, seorang Iya, yang iya, tidak iya. berdosa, seorang yang sangat mulia, seorang yang sangat suci. Karena arti kata Tuhan di dalam Bible adalah yang sangat mulia, yang sangat suci, yang tidak berdosa, atau juga pemimpin yang suci. Bisa juga pemimpin yang suci. Gitu. Iya. Jadi, makanya Yesus Kristus artinya Yesus Tuhan. Kenapa Yesus Kristus artinya Yesus Tuhan? Karena Kristus artinya yang diurapi atau yang disucikan oleh Yahweh. Jadi, barang siapa telah disucikan oleh Sang Yahweh, maka otomatis dia sangat suci, tidak berdosa. Jadi, setiap orang-orang yang Kristus atau yang Mesias atau yang Al-Masih pasti seorang Tuhan, seorang yang tidak Jangan berdosa. bilang kami laki bini, itu cuma kalian tuh iyo. Kalau Jadi kami orang Kristen Kristus tidak sembarang-sembarang. artinya Tuhan. Laki orang, bini orang, bini Kristus orang. artinya yang sangat suci atau yang tidak berdosa. Bukan seperti yang diajarkan Kristen-Kristen palsu. Karena Kristen palsu menyebut Tuhan artinya pencipta langit dan bumi. Itu Kalau Apa ini ajarannya Bang Juma? jadi sama, tanya istrinya Bang. Istrinya tanya. Saya nggak mau nanya jadi itu. Tuhan arti Juma. Tuhan di dalam Cuma kau pasang arti kupingmu baru. Tuhan di Kami dalam orang Bible Kristen tuh menikah adalah sekali seumur hidup, yang tidak Pasang-pasangkan kadang-kadang itu berdosa mungkin kau. atau yang sangat suci Ajaran kau Malu ya. Malu nih ya. atau yang Kau pakai pasang-pasangan Diurapi. anjing suaminya itu pula. Iya Bang. Dia buruk-burukin HKBP dong, bukan HKBP ini. Coba bahasa Ajaran Batak kami dulu, coba Kristen bahasa Batak. Katolik itu menikah seumur Bisa hidup dia. satu. Bukan sarang Orang ngangkang Batak sini dia. ngangkang. Enggak. Sorry ya. Orang Batak. Tapi bukan HKBP. Gue masa itu, orang Bang. Batak kan? saya orang Batak. Di mana HKBP-mu Bang? Untuk apa kau interogasi itu? Itu pertanyaan ringan kok. Pertanyaan ringan kok. Jawab pertanyaanku. Kau mau tanya bisa, ku tanya kok nggak bisa. Kok begitu kok nggak bisa menghargai orang? Cuma ditanya di mana HKBP-nya. Nggak perlu saya sulit kasih kok. tahu. Percuma kau terangkan itu semua, kau nggak beriman, nggak berakhlak, nggak menghargai orang. Dengarkan.
Tadi saya sudah jelaskan sama kau bahwa kau adalah umat iblis. Ya nggak apa-apa, itu kan menurutmu nggak apa-apa, saya nggak marah. Karena intinya Tuhanmu hanya sebiji. Ya Allah. Kalau yang ini, kalau iblis ini, dia jemaat apa dia? Tuhannya juga sebiji dia. Karena kalau kau tidak mengakui para malaikat surga adalah tidak oknum-oknum yang sangat mulia, maka Anda sedang sebarisan dengan para iblis. Kapan saya sebut saya tidak mengakui Kalau malaikat di surga? Itu suruhan Allah loh. apakah dirimu mengakui para malaikat adalah mungkin istrimu kali mau kau pasang-pasangin sama laki lain nih. Kalau kami ke orang Katolik itu, apakah dirimu mengakui para malaikat surga adalah oknum yang Tuhan? Oknum-oknum yang sangat mulia. Berubah. Tuhan artinya yang sangat mulia. Ajaran Katolik dan itu hanya sekali seumur hidup, bukan sini ngangkang sana umat iblis situ tusuk sini tusuk. Dan para iblis yang tidak mengakui para pejabat surga dan para malaikat surga tidak oknum yang sangat mulia. Ya. Kalau apa ini? Saya baru kali ini dengar seperti ini, Bang. Ibu jampi-jampi tuh ibumu yang sering dijamping, di ngangkang sana, di ngangkang sini tuh ibumu yang jampi-jampi ya. Karena jadi setiap orang sana tusuk sini ngangkang enggak. Setiap ngangkang sama apapun, bukan sedihnya mau ngangkangin enggak. Setiap apapun itu yang menganggap pejabat surga, yang menganggap para malaikat surga tidak Tuhan atau tidak sangat mulia, maka dia sedang sebarisan sama dengan para ilah yang iblis. Oh, Kristen begini ya modelnya ya? Nggak tahu. Jadi karena kan Islam yang sudah luar sudah bergaruh. Kalau digaruh kan bakal, kalau dibakar kan menyala, ya kan? Para umat yang iblis kalian aja tidak mentuhankan para penghuni surga. Orang Kristen bilang itu ini ada dakwah. Apa? Dasar iblis. Ada Taliban juga begini ya? Enggak, mereka ini pasangan sejati memang. Itu cuma istrimu aja yang pasang sama itu. Istrimu aja cuma pas. Itu cocok memang kalau pasang-pasangkan. Kalau saya jangan kau pasang-pasangkan. Karena ajaran kami itu sekali nikah seumur hidup, satu laki satu bini, bukan sana ngangkang sana tusuk, tidak. Jadi istrimu aja kau pasangkan sama Pak Gumar Sarka siapa itu, jangan salah. Itu kan cocok dengan ajarannya. Pak masa ibu begitu, Pak masa dia engkari diri lu. Jangan kau pasang-pasangkan saya dengan laki lain, pasangkan saja istrimu sama orang lain, sama laki lain. Karena jadi setiap umat iblis, setiap umat iblis, ya, setiap umat iblis menurut Bible adalah orang-orang yang menganggap para malaikat surga tidak Tuhan. Abraham